Islam menjunjung tinggi rasa saling menghormati dan toleransi antar umat beragama. Hal ini pun tercermin dari semangat Idul Adha yang secara tidak langsung dapat menumbuhkan sikap toleransi baik antar sesama umat Islam maupun dengan umat beragama lainnya. Namun akhir-akhir ini toleransi di tengah keberagaman di tanah air seolah kian pudar. Berbagai gesekan sosial bahkan tak jarang berujung konflik di tengah masyarakat. Justru kerap dipicu ketidakmampuan kita dalam menerima perbedaan. Kemajemukan justru disikapi sebagai suatu ancaman. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika pun kini seolah hanya merupakan semboyan kosong yang kehilangan maknanya. Apa yang perlu dilakukan untuk kembali menempatkan semangat toleransi di tengah kemajukan masyarakat? Bukankah mau berkorban untuk sesama akan menghadirkan kedamaian hakiki yang berujung eratnya ukhuwah antar umat? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Direktur Moderate Muslim Society yang juga cendekiawan Muslim dari Nahdlatul Ulama, Zuhairi Misrawi. Ya, selamat malam. Assalamualaikum Gus Mis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini. Ya. Iya, ini kita merayakan Idul Adha hari ini atau disebut juga Idul Kurban. Orang diharapkan berkurban bila mampu dengan semangat bisa membagi kebersamaan, toleransi kepada sekitar masyarakat sekitar kita. Nah, tapi dengan melihat kondisi saat ini di negara kita, dengan adanya berbagai peristiwa yang menunjukkan adanya gesekan sosial, gesekan agama, apakah makna Idul Adha yang penuh toleransi ini yang bisa kita ambil hikmahnya untuk bisa membenahi kondisi negara kita? Ya, memang kita berada dalam persimpangan ya, persimpangan toleransi dan persimpangan intoleransi. Tadi disebutkan begitu banyak masalah intoleransi atau kekerasan yang terjadi yang dilakukan oleh kelompok minoritas, mayoritas terhadap kelompok minoritas misalnya. Catatan kami pada tahun 2015 sampai 2016 ini intoleransi atau kekerasan cenderung meningkat. Ini tentu saja kita berada di persimpangan kecemasan tadi itu. Tetapi juga tadi disebutkan bahwa selalu ada harapan di negeri ini. Salah satunya begitu banyak ritual-ritual keagamaan yang dapat memperkuat sendi-sendi toleransi. Di antaranya adalah Idul Adha yang kita rayakan pada hari ini, di mana semua masyarakat saling bahu-membahu, tidak lagi melihat apa mazhabnya, apa kelompoknya. Bahkan kalau kita lihat tadi sholat Id di Flores di depan gereja misalnya, lalu kemudian Ahok yang non-muslim menyumbangkan sapi untuk masjid-masjid, begitu juga banyak kelompok non-muslim di Papua, di Ambon, juga menyumbangkan sapi untuk dibagikan kepada orang-orang muslim. Begitu pula juga Istiqlal ada 4.000, 5.000 kantong daging yang juga diberikan ke seluruh warga apapun agama dan kelompoknya. Jadi selalu ada harapan toleransi yang bisa kita ambil dalam sebuah peristiwa, tetapi tantangannya juga cukup besar. Oke, ketika Anda menyebutkan kita berada di persimpangan jalan, apakah persimpangan itu kemudian condongnya ke arah mana? Apakah persimpangan itu menuju ke arah yang baik atau mungkin menuju ke arah yang lebih mungkin dikatakan sebuah kemajemukan atau toleransi yang fragile, yang rapuh? Ya, memang yang menjadi titik krusial dari pengamatan kami sejak reformasi tahun 2000 sampai sekarang, ada sekitar 16 tahun saya terlibat dalam gerakan advokasi intoleransi ini. Memang kata kuncinya adalah pembiaran negara, di mana negara tidak memberikan perlindungan secukupnya terhadap kelompok-kelompok yang didiskriminasi atau menjadi korban kekerasan. Lihat misalnya Ahmadiyah di NTB, sudah hampir 12 tahun mereka tinggal di pengungsian. Mereka tidak bisa tinggal di tempat tinggal mereka, bahkan rumah mereka dihancurkan, tanah mereka dijarah, mereka tinggal di WC, di penampungan. Sangat menyedihkan sekali, dan sampai sekarang negara tidak hadir, negara tidak bisa memperlakukan korban-korban intoleransi secara manusiawi. Lalu kemudian penganut Syiah yang di Sidoarjo, kemudian gereja-gereja begitu sulit untuk didirikan. GKI Yasmin di Kota Bogor yang sudah diputuskan oleh MA bahwa mereka sah untuk mendirikan gereja, tetapi sampai sekarang pemerintah daerah Kota Bogor tidak mempunyai keberanian untuk memberikan izin pendirian rumah ibadah GKI Yasmin. Jadi kata kuncinya selalu adalah pembiaran negara terhadap korban intoleransi. Maka saya selalu mengatakan di media saatnya menagih nawacita dari Presiden Jokowi yang secara tegas akan membangun toleransi di negeri ini. Jadi kalau seandainya
pemerintah, polisi betul-betul berlaku adil, menegakkan hukum bagi mereka yang melakukan kekerasan, saya kira kecenderungan intoleransi bisa dikurangi atau diantisipasi dengan sangat baik. Oke, pembiaran negara berarti apakah dalam hal ini berarti hukum tidak ditegakkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama? Memang kalau kita lihat misalnya tadi mengatakan Ahmadiyah, pelaku pembunuhan Ahmadiyah di Lombok Timur sejak tahun 2002 itu sampai sekarang tidak tersentuh oleh hukum. Pelaku kekerasan di Lombok hampir mereka tidak dipenjara. Pelaku pelanggaran di Cekesik juga dipenjara. Anehnya korban, yaitu Ahmadiyah sendiri, mereka yang justru dipenjara 6 bulan. Begitu pula dengan kasus Syiah yang di Sampang, justru korban yang dipenjara selama 5 tahun. Jadi memang ada persoalan serius dari segi hukum yang harus diperbaiki terhadap mereka yang melakukan intoleransi. Negara harus memberikan punishment, sanksi yang sekeras-kerasnya sehingga ada efek jerah, tidak mengulangi lagi untuk melakukan kekerasan. Apakah ini menunjukkan bahwa pemerintah dalam hal ini negara juga seperti membiarkan ataupun mendukung kepada kondisi yang ada di lapangan, misalnya kalau mayoritas masyarakat di sana cenderung menginginkan hal-hal tertentu yang tidak toleransi, yang tidak menginginkan kelompok tertentu untuk hadir di situ, kemudian pemerintah membiarkannya seperti itu? Ya, persoalannya selalu terkait juga dengan kepentingan politik lokal, di mana ada pilkada dan lain-lain, di mana polisi sangat tunduk pada kepentingan politik lokal yang ada. Ini yang juga kerap kali menjadi itu. Yang kedua, apa yang saya selalu sebut perselingkuhan antara negara dengan kelompok ekstremis seperti yang terjadi di Pakistan dan di Afghanistan. Saya berharap hal perselingkuhan antara polisi dengan kelompok ekstrem tidak terjadi di negara kita, sebab kalau itu terjadi maka bisa dipastikan penegakan hukum tidak akan terjadi karena isu-isu kekerasan selalu digunakan sebagai cara untuk mengalihkan isu-isu besar. Dalam rentang waktu misalnya tahun 2009 sampai tahun 2013 kalau kita lihat isu-isu intoleransi itu digunakan oleh rezim untuk menutupi isu-isu besar yang muncul di Republik ini. Jadi kecenderungan perselingkuhan antara polisi dengan kelompok ekstremis ini menjadi salah satu modus yang menjadikan intoleransi bisa berkembang di tengah-tengah masyarakat. Dengan berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, apakah itu menunjukkan kepada kita bahwa memang ada tadi misalnya perselingkuhan antar negara dengan kelompok-kelompok tertentu ini? Ya, kalau kita lihat memang dalam beberapa tahun itu ada. Dan oleh karena saya mengatakan bahwa Presiden Jokowi menegaskan salah satu nawacitanya adalah toleransi. Dan kita mempunyai harapan sekarang terutama Bapak Badruddin Haiti dan sekarang Pak Tito Karnavian mempunyai komitmen terhadap hate speech, karena hate speech atau ujaran ceramah kebencian itu adalah salah satu langkah menuju provokasi tindakan kekerasan. Maka ditunggu dari Pak Tito Karnavian ini apakah polisi betul-betul punya komitmen untuk menerapkan hukum bagi pelaku kekerasan atau tidak. Masih banyak misalnya anggota Ahmadiyah di Manislor 5.000 warga sampai sekarang belum dapat KTP karena belum mendapatkan persetujuan dari Majelis Ulama setempat. Jadi intoleransi yang terjadi terhadap kelompok minoritas masih belum bisa diatasi sekarang. Oke, apa menurut Anda yang menjadi kunci permasalahan di sini? Apakah memang karena ada keinginan dari negara untuk membiarkan seperti itu, atau memang pasca reformasi ini memang ego masyarakat, kekelompokan itu pada akhirnya bisa lebih memuncul dibandingkan pada saat Orde Baru, di mana ketika itu mungkin lebih bisa represif eranya? Ya, kita tahu bahwa saya selalu punya tesis bahwa intoleransi itu anak sah dari reformasi. Ketika kebebasan berekspresi, berpendapat itu dibuka selebar-lebarnya, maka muncul kelompok-kelompok ekstremis yang dengan semangatnya untuk melakukan kekerasan terhadap kelompok minoritas misalnya. Tetapi kan negara harus tegas ya, negara harus mengambil sikap terhadap kelompok-kelompok ini. Negara tidak bisa membiarkan. Di banyak tempat misalnya di Jawa Barat ini kota merah dalam intoleransi sejak tahun data saya sejak tahun 2008. Jawa Barat sampai sekarang juara nomor 1
kota yang paling banyak atau provinsi yang paling banyak intoleransinya, itu Jawa Barat. Setelah kami petakan di sana, ternyata memang karena tidak ada ketegasan dari kepolisian terhadap pelaku-pelaku intolerans. Dan modusnya misalnya ketika terjadi penyerangan di Tasikmalaya, yang menyerang bukan orang Tasikmalaya, tetapi orang yang datang dari luar menyerang itu. Begitu juga di Jogja kalau kita lihat, kita tanyakan kepada pihak kepolisian, siapakah yang melakukan kekerasan terhadap di Jogja misalnya, orang yang beribadah umat Katolik yang itu mereka datang dari Surakarta. Jadi sekali lagi polisi, pemerintah harus mengambil sikap keberpihakan. Menurut saya keberpihakannya adalah kepada konstitusi, kepada hak asasi manusia, kepada kebebasan berkeyakinan dan beragama dan berpendapat. Maka memang sekarang bola di tangan pemerintah, di tangan pihak kepolisian untuk betul-betul melindungi kelompok-kelompok yang teraniaya. Oke, kita break dulu, tapi nanti saya tarik juga untuk menelusuri kembali tentang bola ada di tangan pemerintah. Apakah kemudian bola kita bisa lemparkan juga kepada publik? Apakah berarti publik kita tidak rasionalitas? Menurut Anda tidak rasional untuk bisa menerima perbedaan di negara kita? Kami akan kembali usai jeda berikut pemirsa.